Saudara-saudari yang terkasih, pada suatu waktu, hiduplah seorang petani tua bernama Pak Karta. Ia tinggal di sebuah desa yang dikelilingi oleh sawah yang subur. Namun, kehidupan Pak Karta dan seluruh desanya tidaklah damai. Desa itu berada di tengah dua kubu yang saling berperang. Setiap hari, suara dentuman meriam dan letusan senjata menjadi musik yang menakutkan, dan langit seringkali dipenuhi kepulan asap. Di tengah situasi yang mencekam itu, Pak Karta punya satu tugas yang tak pernah ia tinggalkan, yaitu merawat sawahnya. Saat orang lain bersembunyi di bunker atau mengungsi, Pak Karta dengan berani tetap pergi ke sawah. Banyak tetangganya heran. Mereka berkata, "Pak Karta, untuk apa kau menanam padi? Lihatlah, sebentar lagi mungkin sawahmu akan hancur terinjak-injak tentara atau terbakar oleh api peperangan. Semua jerih payahmu akan sia-sia." Namun Pak Karta hanya tersenyum. Ia tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan. Ia terus membajak sawahnya, menanam benih padi, dan menyirami tanamannya dengan air yang jernih. Setiap butir benih yang ia tanam adalah harapan yang ia tanamkan. Setiap kali ia membersihkan rumput liar, ia sedang mendoakan kedamaian. Setiap kali ia melihat padi mulai tumbuh, ia melihat masa depan yang cerah, jauh di luar peperangan yang terjadi. Pada suatu malam yang gelap dan dingin, ketika pertempuran mereda, salah seorang komandan dari kubu yang bertikai melihat dari bukit. Ia terkejut melihat sebidang sawah yang hijau subur, dikelilingi oleh tanah gosong dan rumah-rumah yang rusak. Komandan itu kemudian bertanya kepada prajuritnya, "Sawah siapa itu? Mengapa tidak hancur seperti yang lainnya?" Prajuritnya menjawab, "Itu sawah Pak Karta, Tuan. Ia menanamnya di tengah peperangan ini. Kami sering melihatnya di sana, sendirian, merawat tanamannya." Komandan itu terdiam. Ia menatap sawah yang hijau itu. Di tengah kehancuran, sawah itu menjadi saksi bisu dari kehidupan dan harapan yang tak mau menyerah. Hati komandan itu tersentuh. Ia tiba-tiba merasa malu dan lelah dengan peperangan yang sia-sia. Sawah Pak Karta menjadi pengingat baginya bahwa ada hal lain yang lebih berharga daripada kekuasaan dan peperangan. Sejak saat itu, tanpa disadari, sawah Pak Karta menjadi zona damai yang tak tersentuh oleh kedua belah pihak. Para prajurit dari kedua kubu secara tidak langsung menjaga sawah itu. Mereka tidak ingin menghancurkan satu-satunya bukti kehidupan dan harapan yang tersisa di tengah kehancuran. Akhirnya, peperangan pun berakhir. Pak Karta memanen padinya, dan padinya melimpah ruah. Ia membagikan berasnya kepada seluruh penduduk desa, termasuk para mantan prajurit yang kini kembali menjadi petani. Sawah Pak Karta tidak hanya memberikan makanan jasmani, tetapi juga menjadi benih perdamaian dan harapan yang menumbuhkan semangat baru bagi seluruh desa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus dan sebangsa setanah air, tanggal 17 Agustus tahun 2025 kembali tiba, membawa kita pada perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Momen ini bukan sekadar perayaan tahunan, melainkan kesempatan emas bagi kita untuk merenungkan makna kemerdekaan dari sudut pandang iman. Kemerdekaan bangsa kita bukanlah hasil kebetulan atau semata-mata jerih payah para pahlawan, melainkan bukti nyata dari kasih, anugerah, dan rencana Allah yang Maha Kuasa. Mari kita lihat kembali sejarah. Selama berabad-abad, bangsa kita hidup dalam kegelapan penjajahan, penindasan, dan penderitaan. Namun, di tengah keputusasaan itu, api perjuangan dan harapan tidak pernah padam. Tuhan bekerja melalui berbagai cara. Baik itu, membangkitkan para pemimpin yang berani, menyatukan keberagaman suku dan agama dalam satu cita-cita, dan menggerakkan hati para pejuang untuk rela berkorban demi masa depan. Puncaknya, pada 17 Agustus tahun 1945, di bawah bimbingan dan pertolongannya, proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Ini adalah mukjizat sejarah yang hanya bisa terjadi karena campur tangan ilahi. Kemerdekaan ini adalah wujud kasih Allah
yang mendengar tangisan umatnya dan membebaskan mereka dari belenggu. Sebagai bangsa yang merdeka, kita diberi tanggung jawab yang besar. Kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tugas baru. Tugas kita sekarang adalah menjaga dan mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan nilai-nilai kasih Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi agen perdamaian, keadilan, dan persatuan. Di tengah berbagai perbedaan suku, agama, dan budaya, kita harus menjadi teladan dalam mengasihi sesama, membangun toleransi, dan menolak perpecahan. Kasih Allah yang telah kita terima melalui kemerdekaan harus kita salurkan kembali kepada sesama, menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang adil, makmur, dan penuh damai. Dengan demikian, setiap perayaan 17 Agustus bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi juga tentang memperbarui komitmen kita untuk menjadi berkat bagi bangsa ini, sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka!